Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tingkat 1 FTLM akan mempresentasikan materi biologi medik jaringan dasar tubuh. Yang pertama jaringan otot, ada jaringan otot polos, terletak di pencernaan, kandung kemih, mata, dan pernapasan. Cirinya berbentuk gelondong dan berserat yang berwarna coklat, tidak bercabang, berwarna putih atau polos. Hanya ada satu nukleus di setiap selnya, bersifat elastis, bekerja otomatis, dan reaksinya lambat. Yang kedua ada otot rangka, fungsinya menggerakkan rangka. Ciri-cirinya berbentuk silinder berserat, nukleus tepi sel itu banyak, reaksinya cepat, bekerja di bawah kesadaran, garis gelap, terang, berwarna lurik, serta melekat pada tulang. Yang ketiga ada otot jantung, terdapat dalam lapisan miokardium, yaitu lapisan dindingnya tebal. Ciri-cirinya berbentuk silinder bercabang, memiliki nukleus, berwarna lurik, memiliki diskus interkalaris, yaitu persimpangan antara dua sel, bekerja otomatis dan ritmik, reaksinya cepat. Fungsinya membantu jantung memompa darah. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Jaringan saraf terletak pada otak dan sumsum tulang belakang. Bagian sel-sel neuron adalah dendrit, badan sel, akson, sel Schwann, selubang mielin, nodus Ranvier, sinapis. Jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Cirinya adalah sel-selnya jarang dan sebagian jaringan tersusun atas matriks yang mengandung serabut kolagen dan serabut elastin. Fungsinya adalah membungkus organ-organ tubuh. Jaringan lemak. Jaringan lemak ini berfungsi menyimpan lemak. Ciri-cirinya terlihat pada gambar, bersifat longgar dan selnya berbentuk bulat, memiliki membran sel yang tipis. Letaknya ini di bawah kulit, di antara sumsum tulang dan di jaringan payudara. Selanjutnya adalah jaringan darah. Jaringan darah terbagi atas 3 bagian, yaitu sel darah putih, sel darah merah, serta plasma darah. Letaknya ada di dalam pembuluh darah. Fungsinya membawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, sisa-sisa hasil metabolisme, serta mencegah infeksi. Keempat, jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat tersusun oleh banyak sel fibroblast serta kolagen yang tersusun padat dan teratur. Fungsi menghubungkan antara organ satu dengan organ yang lain. Letaknya pada pembungkus tulang dan lapisan dermis pada kulit. Kelima, jaringan tulang rawan. Letaknya di ujung tulang, laring hidung, telinga, persendian, tenggorokan, serta tulang belakang. Fungsinya membentuk bagian tubuh tertentu, contohnya daun telinga dan hidung. Terus mencegah tulang agar tidak saling bertabrakan atau saling bergesekan. Yang keenam ada tulang keras terdiri atas kanal pusat, matrik, dan sel. Fungsinya sebagai alat gerak pasif. Letaknya di bagian pergelangan tangan, tulang pangkal kaki, dan ruas tulang belakang. Berikutnya ada jaringan epitel atau epithelium tissue. Pertama itu ada epitel pipi selapis. Ciri dari epitel ini tersusun dari selapis sel berbentuk pipi. Seluruh sel terletak di atas membran basal. Kita bisa lihat di situ ada membran basal dan mencapai permukaan. Letak dari epitel pipi selapis ini ada di alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan peritoneal kapsul Bowman, atau yang lainnya kita bisa lihat dalam PPT ini. Adapun fungsinya sebagai proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Berikutnya ada epitel kubus selapis. Fungsi dari epitel ini mempermudah organ tubuh dalam menjalankan proses sekresi dan penyerapan. Letak dari epitel ini ada di ginjal, ovarium, dan berbagai kelenjar di dalam tubuh. 3. Epitel kolumnar selapis. Fungsinya melancarkan proses sekresi dan pergerakan lendir pada organ. Letaknya di tenggorokan, saluran pernapasan bagian atas, dan saluran sperma dan kelenjar lain. 4. Epitel pipi berlapis. Letaknya di kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Fungsinya dalam proteksi atau perlindungan. Cirinya terdiri atas sel-sel yang berisi poligonal pada lapisan sel-sel yang dapat dalam bentuk lainnya dapat berupa kubus atau silinders. 5. Epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis terletak pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak yang berfungsi untuk proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Ciri-cirinya disusun oleh sel-sel dan molekul matriks. Tidak terdapat material di antara sel-sel penyesuaiannya. 6. Epitel kolumnar berlapis. Terletak uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Fungsinya untuk proteksi dan sekresi. Ciri-cirinya berbentuk sel seperti silinder, stoplasma, jernih, atau berbutir-butir. Inti sel bulat berada di dekat dasar.